Selamat pagi. Kita lanjut lagi pelajaran matematika. Minggu lalu kita sudah belajar tentang menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan program linear. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai menentukan nilai optimum fungsi objektif. Nah, jadi setelah belajar menentukan nilai optimum fungsi objektif, kamu Ibu harapkan dapat menentukan nilai optimum fungsi objektif. Simak penjelasan Ibu. Selamat belajar. Menentukan nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif dalam program linear adalah suatu bentuk AX tambah BY yang dioptimumkan. Yang dimaksud dengan dioptimumkan itu adalah bisa menentukan nilai maksimum atau menentukan nilai minimum. Secara umum, menyelesaikan permasalahan program linear dapat dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, menggambarkan grafik sistem pertidaksamaan. Yang ketiga, menganalisis nilai fungsi objektif. Menentukan nilai optimum fungsi objektif dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji titik pojok. Nah, supaya lebih paham mengenai menentukan nilai optimum fungsi objektif, saya bahas satu contoh. Tentukan nilai minimum dari fungsi objektif f(x(y) sama dengan 10x tambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x tambah 2y lebih besar sama dengan 10, 3x tambah y lebih besar sama dengan 15. Nah, kita mau menentukan nilai minimum dari fungsi objektifnya yang mana? f(x(y) sama dengan 10x tambah 5y. Kita menentukan fungsi objektif yang memenuhi sistem pertidaksamaan, yaitu x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x tambah 2y lebih besar sama dengan 10, 3x tambah y lebih besar sama dengan 15. Nah, contoh yang saya berikan sudah dalam bentuk model matematika. Berarti yang kita kerjakan langkah berikutnya adalah menggambarkan grafik sistem pertidaksamaan. Penyelesaian. Nah, sebelum kita menggambarkan grafik dari sistem pertidaksamaan, maka kita harus menentukan titik potong terlebih dahulu. Titik potong dari sistem pertidaksamaannya. Untuk menentukan titik potong dari pertidaksamaannya, maka kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. Nah, x tambah 2y lebih besar sama dengan 10, saya ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi x tambah 2y sama dengan 10. Nah, untuk menentukan titik potong, cukup kita tentukan dari sumbu x dan sumbu y. Sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. X tambah 2y sama dengan 10, kita ganti y-nya sama dengan 0, maka diperoleh x tambah 2 kali 0 sama dengan 10, x sama dengan 10. Maka titik potong untuk sumbu x koordinatnya adalah 10, 0. Titik potong untuk sumbu y, maka x sama dengan 0. X tambah 2y sama dengan 10, kita ganti x-nya sama dengan 0, maka diperoleh 0 tambah 2y sama dengan 10, 2y sama dengan 10, y sama dengan 5. Maka koordinat dari sumbu y-nya adalah 0, 5. Selanjutnya, menentukan titik potong dari pertidaksamaan 3x tambah y lebih besar sama dengan 15. Titik potong untuk sumbu x, maka y-nya sama dengan 0, 3x tambah y sama dengan 15,
3x tambah 0 sama dengan 15. 3x sama dengan 15, diperoleh x sama dengan 5. Maka titik potong untuk sumbu x, titik koordinatnya adalah 5, 0. Titik potong untuk sumbu y, x-nya sama dengan 0. 3x tambah y sama dengan 15. 3 kali 0 tambah y sama dengan 15. Y sama dengan 15. Maka untuk titik potong sumbu y, koordinatnya adalah 0, 15. Pertidaksamaan yang berikutnya yang kita ubah adalah x lebih besar sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Kita ubah jadi y sama dengan 0. Setelah menentukan titik potong, maka kita gambarkan grafik sistem pertidaksamaan. Nah, kita gambarkan di koordinat kartesius. Oke, yang pertama saya gambarkan adalah grafik dari x tambah 2y sama dengan 10. Tadi setelah menentukan titik potong, diperoleh titik potong sumbu x, maka y-nya sama dengan 0, koordinatnya adalah 10, 0. Oke, kira-kira di sini titik potong dengan sumbu y, x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 5. Maka koordinatnya adalah 0,5. Garis yang kita tarik adalah garis tidak putus-putus karena pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Oke, ini grafik dari persamaan x tambah 2y sama dengan 10. Nah, sekarang kita mau menentukan mana daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x tambah 2y lebih besar sama dengan 10. Saya ingatkan kembali mengenai materi minggu lalu, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian yang kita arsir adalah yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi mana nanti daerah yang gak kena arsir, maka itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, lebih besar sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya yang benar adalah yang bagian atas, maka yang kita arsir adalah yang bagian bawah. Oke, selanjutnya yang untuk persamaan x tambah 2y, selanjutnya yang untuk persamaan 3x tambah y sama dengan 15. Oke, untuk titik potong dengan sumbu x, y-nya sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 5. Maka koordinatnya adalah 5, 0. Kira-kira di sini ya. Titik potong dengan sumbu y, x-nya sama dengan 0, diperoleh y sama dengan 15, maka koordinatnya adalah 0, 15. Oke, kira-kira di sini kita tarik garis, sama garis yang kita tarik adalah garis yang tidak putus-putus karena dia lebih besar sama dengan. Ini adalah grafik dari persamaan 3x tambah y sama dengan 15. Sekarang kita mau menentukan mana daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x tambah y lebih besar sama dengan 15. Lebih besar sama dengan 15. Maka daerah himpunan penyelesaian yang benar adalah yang bagian sebelah kanan. Maka yang kita arsir adalah bagian sebelah kiri. Oke, selanjutnya yang untuk persamaan x sama dengan 0. X sama dengan 0, maka dia adalah sumbu y. Lebih besar sama dengan 0. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Maka yang kita arsir adalah sebelah kiri.
Selanjutnya yang untuk persamaan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 maka itu adalah sumbu X. Untuk Y lebih besar sama dengan 0 maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah bagian atas, yang kita arsir adalah bagian bawah. Oke, jadi yang mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaian? Daerah yang tidak kena arsir, daerah yang kosong. Nah, yang saya beri tanda HP itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaiannya terbentuk dari 3 titik pojok. Ya, yang pertama yaitu titik A, koordinatnya 10, 0. Yang kedua titik B, koordinatnya belum diketahui. Titik C, koordinatnya 0, 15. Nah, bagaimana mencari koordinat titik B? Perhatikan, itu adalah perpotongan dari persamaan X tambah 2Y sama dengan 10 dan 3X tambah Y sama dengan 15. Oke, untuk menentukan titik B. Tadi titik B itu kan koordinatnya belum diketahui. Perhatikan lagi gambar yang ada titik B-nya. Itu adalah perpotongan dari persamaan X tambah 2Y sama dengan 10 dan 3X tambah Y sama dengan 15. Berarti ini masuk ke materi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, kita gunakan metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Yang pertama kita eliminasi adalah variabel Y, maka koefisiennya harus sama. Persamaan 1 saya kali 1, persamaan 2 saya kali 2. Maka diperoleh X tambah 2Y sama dengan 10, 6X tambah 2Y sama dengan 30. Supaya variabel Y-nya hilang, maka kita buat tanda kurang. X dikurang 6X, negatif 5X, sama dengan 10 dikurang 30, hasilnya negatif 20. Maka diperoleh X sama dengan 4. Untuk memperoleh nilai Y, kita substitusikan nilai X sama dengan 4 ke persamaan. Boleh persamaan 1, boleh ke persamaan 2, terserah. Oke, saya substitusikan ke persamaan 1. X tambah 2Y sama dengan 10, 4 tambah 2Y sama dengan 10, 2Y sama dengan 6, maka diperoleh Y sama dengan 3. Maka titik potong dari kedua persamaan tersebut adalah 4, 3. Maka kita sudah memperoleh titik A, titik B, dan titik C. Itu tadi titik pojoknya ya, ada 3. Titik A 10, 0, titik B 4, 3, titik C 0, 15. Nah, dari grafik yang kita gambarkan tadi, kan diperoleh dia 3 titik pojok. Nah, setelah mendapatkan titik pojok, kita memasukkan nilai dari titik pojok ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya tadi apa? 10X tambah 5Y. Nah, yang untuk titik pojok A, koordinatnya tadi 10, 0. Maka diperoleh fungsi objektifnya adalah 10 kali 10 tambah 5 kali 0. Nilainya sama dengan 100. Untuk titik pojok B, koordinatnya tadi 4, 3. Maka kita masukkan ke fungsi objektifnya 10 kali 4 tambah 5 kali 3. Diperoleh hasilnya 55. Titik pojok C, koordinatnya 0, 15. Kita masukkan ke fungsi objektifnya 10 kali 0 tambah 5 kali 15, diperoleh hasilnya 75. Nah, tadi kan yang mau kita tentukan adalah nilai minimum. Dari ketiga nilai yang sudah kita peroleh, nilai minimumnya adalah 55. Jadi,
nilai minimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 10x tambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x tambah 2y lebih besar sama dengan 10, 3x tambah y lebih besar sama dengan 15 adalah 55. Oke, sampai di sini materi kita. Jika ada yang kurang mengerti, ada yang mau ditanyakan, chat ibu ke WA. Oke. Selamat pagi.